lagi dengan Kakak Ella dan Kakak Yayi. Di mana Kak? Tetap dulu di rumah aja sekolah minggunya. Kita di rumah aja ibadah sekolah hari Minggu Kakak. Betul sekali. Sama adik-adik di rumah masing-masing ya kan Kak? Iya. Mereka sudah beranjak dari tempat tidur, duduk yang manis, duduk yang rapi di depan apa Kak biasanya? Di depan HP, ya, di depan laptop, ya. depan TV. Apakah sebelum mereka mengikuti ibadah sekolah minggu harus mandi dulu atau Ya betul enggak? dong, kita harus mandi dulu, harus bersih ya. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mau beribadah adik-adik semua yang rapi, yang wangi, ya kan Kak? Duduk yang manis dan rapi, sudah sarapan, jadi siap beribadah sekolah hari Minggu ya kan Kak? Iya. Yuk Kak, pimpin dulu Kak, mau berdoa. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bernyanyi dulu. Ya. Biar semangat. Kita mau menyanyi Matahari Bersinar Terang. Yuk, ya kan Kak? Kita nyanyi lagunya Matahari Bersinar Terang. Ya kan Kak? Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa, kami puji nama Tuhan yang Esa. Ayo Kakak Ella, tadi sudah apa? Kita sudah membukanya dengan bernyanyi. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang cerah ini Tuhan, Kau masih beri kami kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun minggu ini kami masih sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi sukacita untuk memuji Engkau tidak akan luntur di dalam hati kami Tuhan. Sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih, ini seru doa kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan Kakak Ella lagunya. Kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh. Mari kita bernyanyi. Yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak. Maafkan kakaknya lupa. 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Tiba-tiba hujan ya Kak? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ayo Kakak Ella, kita mau mendengarkan. Firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Memuji Tuhan. nama Tuhan, kita mau nyanyi lagi buka Alkitab. Ya, siap-siap ya kan Kak? Siapkan ya Alkitabnya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku. Berbuah Kakak. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Adik-adik semua, tadi kita telah membukanya dengan beribadah sekolah hari Minggu, dengan berdoa dan memuji Tuhan Kakak Ella. Dan sebentar lagi kita akan mau apa? Ella mau Kita mau mendengarkan cerita. betul, kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita atau ditonton videonya, kita berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Yuk.
Bapa kami mengucap syukur, sungguh besar kasih-Mu terhadap kami, anak-anak sekolah hari Minggu di rumah masing-masing Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin menonton video cerita tentang Tuhan Yesus dan semua muridnya Tuhan. Kami percaya video ini menjadikan berkat buat anak-anakku di rumah mereka masing-masing. Begitu pula orang tua mereka yang senantiasa mendampingi anak-anakku beribadah di rumah mereka masing-masing. Sediakan hati, telinga mereka untuk menjadi anak yang dengaran akan firman Tuhan dan menjadi bertumbuh berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus turut bekerja di dalam cerita atau video yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah.
Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Sebentar lagi akan memimpin kita dalam berdoa persembahan. Ya, kita mau memberikan persembahan kita, jangan lupa dilipat yang rapi. Nanti dimasukin ke dalam envelope atau kotak persembahannya ya. Terus sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai saat ini Tuhan. Kami tadi sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami berkesempatan juga memberikan persembahan. Kami berkati persembahan ini Tuhan, biar menjadi berkat bagi kemajuan sekolah minggu kami. Dan berkati juga pekerjaan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Amin. Ya adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Betul. Ambil uangnya. Ya, betul, dilipat yang rapi. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Sudah ada di penghujung ibadah sekolah hari Minggu. Kita kembali memuji Tuhan lagunya Yesus Angkat malasku, aku bahagia karena malasku sudah diangkat Tuhan Yesus. Ayo mari kita bernyanyi. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Yesus angkat malas kita Kak, buang ke laut aja. Ya, Kakak Ella. Ya. Jadi kita sudah memberikan Persembahan. Nah, sebentar lagi kita akan mau pulang. Mau menyelesaikan ibadah sekolah. Menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu. Tadi kita sudah beribadah. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau beribadah. Beribadah pulang maksudnya. Atau beribadah mau menutup. Ya. Yuk, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur sungguh besar kasih-Mu terhadap kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kami secara online Tuhan. Sebentar lagi kakak pendamping sekolah hari Minggu ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Begitu pula adik-adikku tetap di rumah mereka masing-masing bersama orang tua mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati anak-anakku di dekat maupun jauh Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan bergandengan tangan mendoakan Indonesia dari Sabah hingga Merauke. Kami percaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat melakukan segala kegiatan kami seperti biasa.
rindu bersama-sama anak kami datang beribadah bersama-sama di gereja. Kami rindu Tuhan datang ke sekolah kami, bertemu dengan ibu bapak guru kami di sekolah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberikan jalan biar kami dapat melakukan segala kegiatan kami, Tuhan. Berkati anak-anakku Tuhan, berkati kami di tempat ini. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Ella, apa pesan kita buat adik-adik di rumah? Jangan lupa selalu memakai masker kalau Yes. kemana-mana. Betul sekali. Terus jangan lupa juga mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Betul. Dan menjaga jarak. Jangan sering-sering datang ke kerumunan. Betul sekali. Dan tambahannya sering-sering berjemur di pagi hari dan minum vitamin, makan makanan yang bergizi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.